Selamat pagi, salam sejahtera. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, harapanku semuanya sehat. Oke? Apa semua sudah hadir? Siap beribadah? Alkitab, Kidung Ceria, buku catatan, alat tulis, jangan lupa. Good. Mari kita hening sejenak. Pujian yang kita lantunkan dari Kidung Ceria 72. Biarkan anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Ini aku datang, siap menghadapnya. Ini aku datang, Yesus memanggilku. Adik-adik, kita siapkan hati kita menghadap tahta Allah. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena kami diberi kesempatan untuk menikmati hidup pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mohon kehadiran-Mu dalam ibadah ini. Curahkan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengikutinya dengan penuh hikmat. Allah yang penuh kasih, perkenankanlah kami semua memasuki Prapaskah. Mampukan dan kuatkanlah kami agar dapat menentang segala kejahatan. Ya Yesus, berkati dan peliharalah kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur pujian dari Mazmur 108 ayat 1 sampai 5 yang akan dibacakan oleh Delbert. Kami persilahkan Delbert. Mazmur 108 ayat 1 sampai 5. Syukur dan doa. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwa, bangunlah, hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Demikian pembacaan Alkitab. Terima kasih. Mari kembali kita angkat pujian dari Kidung Ceria 137. Senang ku baca Alkitab. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Encik Teli. Mari kita ikuti. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Encik Teli minta adik-adik buka Alkitabnya dari Imamat 19 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Imamat 19 ayat 1 sampai ayat yang keempat yang akan dibacakan oleh teman kita Nadine. Biar Alkitab tetap terbuka dan marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah sumber kasih, kami mengucap syukur untuk pagi ini di mana kami anak-anak-Mu mau membaca sedikit dari berita firman-Mu dan mendengar cerita firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan
agar kami mengerti firman yang kami baca dan kami dengar. Berkati juga hamba-Mu ya Bapa yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah hamba-Mu dapat membawakan firman-Mu dengan baik dan benar bagi anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Adik Nadine. Bacaan Alkitab diambil dari Imamat 19 ayat 1-4. Kudusnya hidup. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah dengan segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kamulah kudus, sebab aku, Tuhan Allahmu, kudus. Setiap orang di antara kamu harus menyegani ibunya dan ayahnya, dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu." Demikian pembacaan Alkitab. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang memelihara firman Tuhan. Terima kasih Adik Nadine. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita kita hari ini kita beri judul Hidup Menyenangkan Hati Tuhan. Adik-adik, kitab Imamat adalah kitab ketiga dalam kumpulan kitab Musa, dan kitab Imamat ini berisikan sejumlah aturan yang sebagian besar terkait dengan peribadatan dan juga tugas dari para imam. Tujuannya agar bangsa Israel dapat melaksanakan hidup peribadatan yang benar sesuai pedoman yang Tuhan Allah berikan. Dan secara khusus yang kita baca hari ini, bagaimana orang Israel menerima perintah Tuhan dan bagaimana pentingnya menjaga kekudusan hidup. Adik-adik, yang dimaksud dengan hidup kudus adalah hidup menurut kehendak atau perintah Tuhan yang dinyatakan melalui firman Tuhan. Tuhan menekankan pentingnya hidup kudus ini bagi orang Israel agar mereka memahami perbedaan diri mereka sebagai umat Tuhan dengan bangsa-bangsa lain di sekitar mereka yang menyembah Allah-Allah lain. Firman Tuhan ini juga berlaku sampai sekarang pada kita umat yang percaya kepadanya. Dan yang mau kita tekankan saat ini, arti dari kata kudus bukan saja hidup suci, tetapi hidup yang dikhususkan untuk Tuhan. Kita dipisahkan dari segala sesuatu yang memisahkan diri dari Tuhan. Jadi yang Tuhan mau kita lakukan segala sesuatu itu, kita lakukan hanya untuk Tuhan. Misalnya adik-adik belajar, dan adik-adik belajar itu untuk Tuhan. Adik-adik menghormati orang tua, adik-adik lakukan itu juga untuk Tuhan. Sampai pun pada adik-adik makan, adik-adik lakukan itu juga untuk Tuhan. Karena dengan makan, adik-adik sehat, adik-adik kuat, adik-adik dapat memuji Tuhan dan dapat melakukan tugas-tugas adik-adik. Apapun yang adik-adik lakukan, lakukan itu seperti adik-adik melakukannya untuk Tuhan. Apapun itu. Dan akhirnya membuat adik-adik sukacita. Ada sukacita tersendiri dalam hidup kita. Karena segala sesuatu kita buat hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan hasil akhirnya Tuhan yang buat nanti. Adik-adik mendapat nilai yang bagus dari hasil belajarnya. Dan saatnya nanti adik-adik mendapat pekerjaan yang baik. Itu Tuhan yang buka jalan nanti.
Karena Tuhan melihat hati adik-adik. Tuhan melihat isi hati adik-adik yang selalu mau bergantung dan melakukan segala sesuatu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan apapun yang adik-adik lakukan, biarlah adik-adik lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Allah kita adalah Allah yang kudus. Karena Allah kudus, Allah menghendaki kita juga hidup dalam kekudusan. Seperti dalam firman Tuhan yang dikatakan dalam ayat yang ke-2b, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Allah menghendaki hidup kita dikhususkan untuk Tuhan. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Allah sudah memberikan yang terbaik bagi kita, yaitu anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, kita juga harus berikan yang terbaik untuk Tuhan seluruh hidup kita, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita menghormati ayah dan ibu, itu harus kita lakukan dan kita lakukan untuk Tuhan. Memelihara hari Sabat, rajin beribadah, rajin membaca firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, itu semua kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga hidup kita tidak akan berpaling kepada berhala-berhala ataupun kepada godaan apapun. Karena hidup kita, komitmen kita, motivasi kita hanya untuk Tuhan, hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Ketika hidup kita hanya fokus untuk Tuhan, maka Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan kita menjalankan segala sesuatu dengan baik, dengan sukacita, sekalipun itu sulit. Saat adik-adik harus belajar online, itu memang tidak mudah. Tapi karena motivasi adik-adik melakukannya untuk Tuhan, maka yang sulit itu akan terasa mudah dan dengan sukacita adik-adik melakukannya. Adik-adik juga mau bergaul dengan baik, bergaul dengan orang-orang yang baik, dan itu semua adik-adik lakukan itu untuk Tuhan. Karena komitmen dan kerinduan adik-adik adalah hidup menyenangkan hati Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat adik-adik lakukan dalam kekudusan hidup bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik kita sambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidotria 135 bait yang pertama, Sabdamu abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Adik-adik, mari kita satu dalam doa syafaat. Bapa yang di sorga, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami bisa berkumpul bersama secara virtual untuk memuliakan nama-Mu dalam YHMPA. Kami anak-anak-Mu menyadari bahwa kami masih sering berbuat dosa dan berbuat salah, namun Engkau tetap mengasihi kami seperti Bapa yang mengasihi anaknya. Sebelumnya kami paham bahwa Engkau mengetahui doa syafaat yang akan kami panjatkan bersama. Namun, biarlah kami mengucap doa sebagaimana keyakinan bahwa Tuhan sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Ya Tuhan, kami berdoa untuk perang yang saat ini berlangsung antara Rusia dan Ukraina dapat segera berakhir dan kembali berdamai. Masyarakat yang terdampak, baik itu opa, oma, orang tua, anak-anak,
diberikan kesehatan, dan mereka dapat kembali hidup dengan damai. Ya Tuhan, kami mohon juga supaya gereja Nazaret dan pelayan-Mu, serta semua jemaat-Mu senantiasa Kau berikan kekuatan untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk-Mu. Tak luput kami berdoa agar pandemi bisa segera berakhir, sehingga kehidupan bisa jalan pulih sebagai mestinya. Kami bisa kembali lagi bersekolah, bertemu dengan teman-teman dan guru kami. Bagi saudara kami yang saat ini terbaring sakit, pulihkanlah. Bagi saudara kami yang kehilangan pekerjaannya karena pandemi, gantikanlah baginya penghidupan yang layak, supaya tak ada lagi kesengsaraan yang terus bertambah karena corona. Kami juga mohon padamu ya Bapa, teguhkanlah iman para pemimpin kami, Bapak Presiden dan wakilnya, para menteri dan wakil rakyat, untuk terus berjalan di dalam jalan-Mu, untuk terus berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa ini. Bimbinglah kami dalam sekolah kami, khususnya juga adik-adik yang saat ini sedang ujian tengah semester, agar dapat melaluinya dengan baik dan dapat nilai yang memuaskan. Dan kami dapat terus mengasah talenta kami di kondisi yang sangat terbatas ini. Kuatkanlah selalu kondisi kami, keluarga kami yang sebenarnya ingin kami sampaikan, namun keluarga kami, papa, mama, opa, oma, kakak, adik, dan juga orang di sekitar kami. Tuhan, masih banyak permohonan yang ingin kami sampaikan, namun hanya sebagian saja yang kami bisa ucapkan. Sesungguhnya Engkau mengetahui apa saja permohonan dari hati kami ini. Semoga Engkau mendengarkan apa yang menjadi permohonan kami. Kami juga mengucapkan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dan mari kita nyanyikan lagu dari KC 264, yaitu Tuhan Betapa Banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Adik-adik, mari kita masuk dalam doa syukur kita. Adik-adik, marilah kita menyerahkan syukur kita dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami agar Tuhan gunakan. Layakanlah kami bersama sehingga kami menjadi alat Tuhan yang berbuah dan berkenan bagi kemuliaan-Mu di tengah-tengah pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik minggu depan. Hai adik-adik, Cinini akan sampaikan beberapa warta PA hari ini. Yang pertama, bagi adik-adik anggota paduan suara, dimohon kehadirannya dalam latihan paduan suara setiap hari Sabtu pagi, mulai pukul 10 pagi sampai dengan 11.30. Latihan paduan suara ini lewat Google Meet. Lalu, paduan suara ini dilatih oleh siapa adik-adik? Enci Ines dan Enci Cindy. Baik, bagi mama papa yang anaknya mau mendaftar sebagai anggota paduan suara, boleh menghubungi Enci Vivi. Warta PA berikutnya adalah
pemberitahuan mengenai persembahan yang telah diberikan hari ini, mohon bantuan Mama Papa dapat menyerahkan ke kantor gereja atau bisa langsung ditransfer ke rekening gereja GPIB Jemaat Nazaret dengan keterangan persembahan IHMTA. Berikutnya, adik-adik, pengurus dan pelayan PA yang bertugas hari ini mau mengucapkan terima kasih kepada Kakak Yohana de Vretes yang sudah mengiringi kita dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak. Begitu juga kepada adik Delbert dan adik Nadine yang sudah ikut bertugas dalam IHMPA hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Adik-adik, mau diingatkan kembali, setiap aktivitas yang diadakan dalam ibadah minggu harus dibuat ya dan dikirimkan lewat WA grup anak tanggung. Ini sebagai tanda kehadiran adik-adik dalam ibadah minggu online. Jangan lupa ya. Nah, warta yang terakhir, tugas minggu depan. Tanggal 13 Maret 2022, pembacaan Mazmur oleh adik Detra dan pembacaan Alkitab oleh adik Kaira. Tuhan Yesus melengkapi pelayanannya. Demikianlah warta PA minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita tiba di penghujung ibadah kita dan kita akan menutup, kita akan meminta berkat dari Tuhan. Tapi Cini ini mau mengingatkan bahwa firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk hidup kudus. Berarti kita tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 267, baitnya yang pertama. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kita akan meminta berkat Tuhan dan kita berdoa. Kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang adalah gembala yang agung bagi kami, terima kasih karena Tuhan Yesus telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kiranya memperlengkapi kami dengan segala yang baik untuk dapat melakukan apa yang kami dengar pada hari ini, firman Tuhan dan kebaikan Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati adik-adik sekalian. Selamat hari Minggu.